jurusan farmasi. Yang pertama ada Salsa Alia Wulandari, Siska Ayuni, Ulansi Rahayuningsi, Zakia Takia, Zamra Hairani, dan yang terakhir saya sendiri, Zerlinda. Presentasi yang akan kami tampilkan merupakan tugas mata kuliah Teknologi Sediaan Steril yang diberikan oleh dosen kami, Ibu Arisanti, SSI, MSI, APT. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai sifat sediaan steril. Yang pertama yaitu menurut buku United States Pharmacopoeia 30 halaman 36 mengatakan bahwa sediaan steril tidak boleh terdapat partikel yang terlihat. Contoh partikelnya misalnya partikel dari wadah yang retak. Kedua, bahan partikulat merupakan zat asing, tidak larut dan melayang kecuali gelembung gas yang tanpa disengaja ada dalam larutan parenteral. Yang ketiga yaitu menurut buku Farmakope Indonesia edisi 4 halaman 981 mengatakan bahwa larutan injeksi termasuk larutan yang dikonstitusi dari zat padat steril untuk penggunaan parenteral, harus bebas dari partikel yang dapat diamati pada pemeriksaan visual. Adapun ukuran partikel yang dikatakan visual adalah lebih dari 50 sampai 150 mikrometer dan subvisual adalah antara 1 sampai 50, 1, 10, 25 dan 50 mikrometer dan non-visual kurang dari 1 mikrometer. Sumber USP 24 NF29 halaman 844. Ketentuan jumlah partikel berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 4. Injeksi volume besar untuk infus dosis tunggal memenuhi syarat uji jika mengandung tidak lebih dari 50 partikel per mili yang lebih dari 10 mikrometer dan tidak lebih dari 5 partikel per mili yang lebih dari 25 mikrometer dalam dimensi linear efektif. Injeksi volume kecil memenuhi syarat uji jika jumlah rata-rata partikel yang dikandung tidak lebih dari 10.000 tiap wadah yang lebih dari 10 mikrometer diameter sterif efektif dan tidak lebih dari 1000 tiap wadah yang lebih dari 25 mikrometer diameter sterif efektif. Ketentuan jumlah partikel berdasarkan USP3, USP34, NF29, USP34, NF29 tahun 2011 halaman 849 tentang Determination of Particulate Matter. Comparison of total limit load for solid product. Size limit lebih dari sama dengan 10 mikrometer, Blancon 20, SPI 5 ml, 3000 particles, LVI 125 ml, 1500 particles, ophthalmic product 5 ml, 250 particles. Size limit lebih dari sama dengan 25 mikrometer, Blancon 5, SPI 5 ml, 300 particles, LVI 125 ml, 250 particles, ophthalmic product 5 ml, 25 particles. Size limit lebih dari sama dengan 50 mikrometer, Blancon no defined, SPI 5 ml, N per A, SPI 125 ml, N per A, ophthalmic product 5 ml,
10 particles. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang berdasarkan dua teori di atas menurut Farmakopi Indonesia dan USP 30/34 diketahui bahwa yang pertama, parameter ukuran partikel yang harus terukur untuk sediaan parenteral menurut Farmakopi adalah 10 mikrometer dan 25 mikrometer. Yang kedua yaitu parameter ukuran partikel yang harus terukur untuk sediaan parenteral menurut USP adalah 10 mikrometer, 25 mikrometer, dan 50 mikrometer. Sekian pemaparan materi dari saya. Sediaan steril. Yang pertama, digunakan untuk mensuspensikan zat aktif yang sukar larut dalam air, sedangkan pemviskos digunakan untuk meningkatkan viskositas sediaan yang disesuaikan oleh viskositas mukosa hidung sehingga memudahkan dalam penggunaan. Yang kedua, contoh zat yang sering digunakan yaitu sorbitan, polisorbat, atau surfaktan lain yang cocok. Kadar tidak boleh lebih dari 0,01% B/V. Aksi selia efektif atau permukaan selia tergantung pada viskositas mukus. Banyak simptom yang tidak menyenangkan dalam penyakit nasal adalah peningkatan viskositas dehidrasi sekresi. Yang terakhir, beberapa kondisi dapat meningkatkan atau mengurangi produksi dan atau viskositas mukus. Di antaranya adalah efek temperatur dan kelembaban, debu, serbuk, alergi lain dari variasi obat dan infeksi bakteri dan juga virus. Baik, itulah presentase dari kelompok 10. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.